laporan keuangan. Analisa laporan keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan yang lahir dari suatu konsep dan sistem akuntansi keuangan. Analisa terhadap data keuangan suatu perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan. Analisis rasio keuangan merupakan dasar untuk menilai dan menganalisa prestasi operasi perusahaan. Manfaat dan penggunaan analisa rasio keuangan. Manfaat yang pertama, analisa rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Manfaat yang kedua, analisa rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. Manfaat yang ketiga, analisa rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Kemudian macam-macam rasio keuangan. Yang pertama ada likuiditas, yang artinya rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya. Yang kedua, solvabilitas, artinya rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Ketiga, rentabilitas, artinya rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan agar dapat terjaga kontinuitasnya. Diketahui total aktiva lancar 2 juta rupiah dan total utang lancar 500.000, maka berapa besarnya current ratio dan apa artinya? Diketahui total aktiva lancarnya sebesar 2 juta, total utang lancarnya 500.000, maka untuk current rasionya aktiva lancar dibagi utang lancar. 2 juta dibagi 500.000 mendapatkan hasil 4 dan mendapatkan perbandingan 4:1 yang artinya jumlah aktiva lancar adalah 4 kali utang lancar.
Setiap utang lancar Rp1, maka akan dijamin dengan aktiva lancar sebesar Rp4. Dalam hal ini, perusahaan berarti dalam kondisi liquid. Rp100.000, efeknya Rp100.000 dan utang lancarnya Rp400.000, maka berapa besarnya cash ratio dan apa artinya? Untuk mencari cash ratio, menggunakan rumus kas ditambah efek dibagi dengan utang lancar, 500.000 tambah 100.000 dibagi dengan 400.000, mendapatkan hasil 1,5 dengan perbandingan 1,5 banding 1. Artinya jumlah kas ditambah efek adalah 1,5 kali utang lancar. Apabila perusahaan memiliki hutang sebesar Rp1, maka dijamin dengan kas dan efek sebesar Rp1,5, sehingga perusahaan dalam kondisi yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan keuangan perusahaan. Untuk soal nomor 3, diketahui jumlah aktiva 450.000, jumlah utangnya 300.000, maka berapa besarnya solvabilitas dan apa artinya? Diketahui aktiva sama dengan 450.000, utang 300.000. Maka untuk mencari solvabilitas, rumusnya yaitu aktiva dibagi utang. 450.000 dibagi dengan 300.000. Mendapatkan hasil 1,5 dan dengan perbandingan 1,5 dibanding 1. Yang artinya jumlah aktiva 1,5 kali dari jumlah hutang. Jadi total hutang Rp1 dijamin dengan Rp1,5 jumlah aktiva, sehingga perusahaan dikatakan solvable. Untuk soal nomor 4, suatu perusahaan mempunyai jumlah modal sebesar 200.000 yang terdiri dari utang 100.000 dengan bunga 10% per tahun. Modal sendiri 100.000, keuntungan yang diperoleh selama setahun 40.000. Maka berapa besarnya rentabilitas ekonomi dan apa artinya? Rentabilitas ekonomi bisa diketahui dengan menggunakan rumus laba dibagi modal. 40.000 dibagi 200.000 kali 100% mendapatkan hasil 20%. Yang artinya perusahaan dapat menghasilkan laba dari modal sendiri dan modal asing sebesar 20%. Selanjutnya, soal nomor 5 ini masih menggunakan data nomor 4. Jika diketahui pajak pendapatan sebesar 12.000, maka berapa besarnya rentabilitas usaha dan apa artinya? Untuk mengetahui rentabilitas usaha, menggunakan rumus laba dikurangi pajak pendapatan dibagi modal sendiri, kemudian dikalikan 100%. 40.000 dikurangi 12.000 dibagi 100.000 dikali 100%, mendapatkan hasil 28%. Artinya, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal sendiri sebesar 28%.